Saya sangat tertekan. Tidak lama meletuplah saya ini. Kita seringkali mendengar perkataan burnout atau kelesuan emosi. Dan perkataan ini sering dikaitkan dengan tertekan, gundah, atau kemurungan. Kelesuan emosi boleh berlaku kepada sesiapa saja tanpa mengira jantina, umur, atau pekerjaan. Mereka yang mengalami kelesuan emosi tidaklah menjadi gila, namun mereka akan mengalami kehilangan semangat dan tidak mau melakukan apa-apa. Ada juga di antara mereka yang menyisihkan diri daripada orang ramai. Hari ini kita akan melihat kelesuan emosi yang sebenarnya. Ini akan membantu kita untuk mengesan kehadirannya sebelum kita atau orang lain terjerat di dalam keadaan tersebut. Sebelum kita mengkaji definisi, simptom, dan tanda-tanda kelesuan emosi, kita harus membezakan kelesuan emosi dengan gejala-gejala yang lain. Kita harus memahami bahwa kelesuan emosi bukan selalunya disebabkan oleh dosa. Dan yang kedua, kelesuan emosi bukanlah penyakit mental karena semua orang berpotensi untuk mengalaminya. Kelesuan emosi ialah satu sindrom ketandusan emosi, kehilangan tanda-tanda pribadi, dan kemelesetan di dalam pencapaian diri. Ia boleh berlaku kepada mereka yang berurusan dengan orang-orang tertentu secara terus-menerus. Kedengaran agak teruk. Ya, sangat teruk. Kelesuan emosi adalah reaksi manusia terhadap tekanan hasil bersama dengan orang lain dan masalah mereka. Kadangkala sangat sukar untuk berurusan dengan orang-orang tertentu secara terus-menerus. Tetapi kita boleh mempelajari teladan yang diberikan oleh Yesus. Berikut adalah 5 tanda-tanda kelesuan emosi. Yang pertama, kehilangan semangat. Mereka beranggapan bahwa mereka tidak lagi efektif di dalam pekerjaan atau pelayanan mereka sebagai seorang pastor, guru, ketua kelompok, dan lain sebagainya. Yang kedua, kehilangan tanda-tanda pribadi. Mereka akan melayani diri dan orang lain dengan sikap yang tidak mesra. Yang ketiga, terpisah. Dia akan coba mengelakkan diri daripada sebarang tanggung jawab. Yang keempat, memulaukan diri. Dia akan menarik diri daripada sebarang perhubungan sosial atau orang ramai. Dan yang kelima, tumbang. Dia merasa telah dikalahkan dan hilang harapan untuk bangun semula. Kelesuan emosi cenderung berlaku kepada mereka yang banyak bekerja dengan orang. Ini termasuklah pastor, guru-guru, pemimpin, penginjil, misioneri, dan lain sebagainya. Mari kita melihat apakah punca-punca berlakunya kelesuan emosi. Kita akan membahagikan kepada 2 bagian, yaitu penyebab dalaman dan juga penyebab luaran. Penyebab dalaman, selain daripada faktor dari tempat kerja, kadang-kadang kelesuan emosi wujud dari dalam diri sendiri. Mereka tidak mengambil berat serta tidak mempedulikan keperluan pribadi, termasuklah tidak mengambil masa untuk pulih dari keletihan yang dialami. Mereka tidak mempunyai rehat yang mencukupi, terlalu banyak hal yang harus mereka perhatikan. Motivasi mereka untuk mengambil berat akan orang lain mungkin tidak tepat. Sebagai contoh, mereka bertindak disebabkan oleh perasaan bersalah dan bukan kesyukuran kepada Tuhan, terutamanya jika mereka pernah gagal dalam pelayanan mereka yang terdahulu. Ada juga yang kaki kerja ataupun kemaruk pujian sehingga mereka terjebak di dalam komplikasi penyelamat yang mahu memberikan apa saja bantuan bagi apa saja keperluan yang timbul. Maksudnya adalah mereka sengaja tidak berehat walaupun mereka berasa tertekan. Kita perlu ketahui bahwa meskipun kelesuan emosi berlaku, kita tidak seharusnya ragu dan sinis. Kita harus menerima bahwa kemuliaan Tuhan terkandung di dalam kita. Ingatlah bahwa Tuhan selalu ada untuk menebus kita, bukan hanya dari segi kedagingan kita, tetapi juga dari segala kelemahan dan kesilapan kita. Yang kedua, penyebab luaran. Terdapat 2 penyebab luaran yang menyumbang kepada kelesuan emosi, yaitu teologi yang salah mengenai sifat-sifat Tuhan. Sekiranya kita memandang Allah sebagai Tuhan yang berbelas kasihan namun tegas, maka kita akan melayani Dia dengan rasa syukur dan bukan sebagai suatu kewajiban semata-mata. Tetapi jika kita melihat Dia sebagai Firaun ketika zaman Musa, maka kita akan melayani Dia dengan penuh rasa tidak puas hati apabila masalah timbul dalam diri kita atau keluarga kita. Bahagian ini sangat penting. Kini kita telah mengetahui apa itu kelesuan emosi yang sebenarnya, kenapa ia harus dielakkan dan ia memerlukan rawatan. Kita harus belajar bagaimana cara untuk merawatnya. Sekiranya Anda ada mengenali individu-individu yang sedang mengalami kelesuan emosi atau Anda sendiri yang sedang mengalami kelesuan emosi, berikut adalah beberapa langkah yang harus diambil. Yang pertama, mengakui bahwa Anda sedang mengalami kelesuan emosi dan Anda tahu perubahan harus berlaku. Yang kedua, menerima pertolongan dari luar untuk rehat, rekreasi, dan riadah. Yang ketiga, menguruskan penyebab-penyebab dalaman. Berjumpalah dengan orang yang mampu membimbing Anda di dalam perjalanan Anda bersama Kristus. Yang keempat, perbaharui pikiran Anda dengan teologi yang betul.
Beberapa nasihat ini memerlukan kita meminta pertolongan daripada luar, sementara nasihat-nasihat yang lain melatih kita untuk lebih berwaspada serta mengambil tindakan. Berikut adalah 6 prinsip yang boleh Anda gunakan untuk mengelakkan kelusuan emosi daripada terjadi. Ingatlah, prinsip-prinsip asas yang mengawal fungsi-fungsi tubuh, keadaan psikologi, perbuatan, dan kerohanian kita. Kenali kekuatan dan kelemahan diri kita sendiri. Amalkan penjagaan diri yang baik melalui pemakanan, senaman, tidur, gelak tawa, dan reda. Kita semua tampil berbeza, dan kita harus mengetahui had-had dan kekuatan sendiri. Yang kedua, ketahuilah dengan jelas tujuan dan keutamaan Anda. Dengan penuh berhati-hati, rancanglah laluan yang Anda rasakan adalah pimpinan dari Tuhan. Jangan terlalu memaksa diri, belajar untuk mengatakan tidak apabila Anda terlalu sibuk. Yang ketiga, ubah persekitaran Anda untuk mengurangkan stres. Gambar raja berikut menjelaskan 2 jenis tekanan persekitaran serta tindakan yang harus kita ambil. Yang keempat, bertindaklah dengan lemah lembut, penuh pendirian ketika Anda coba menyelesaikan perbezaan serta konflik perhubungan. Ini dapat mengelakkan amarah serta perasaan geram yang berpanjangan daripada terus terpendam. Yang kelima, rehat, santai, dan beriadah bersama dengan keluarga. Kita semua tahu bahwa rehat sangat baik untuk tubuh badan dan juga untuk minda kita. Oleh itu, ambillah masa untuk berehat seketika. Dalam masa yang sama, mintalah bantuan daripada pakar sekiranya diperlukan. Jadi sampai sana saja perkongsian kita. Terima kasih untuk perhatian. Tuhan memberkati. Jumpa Anda di episode yang seterusnya.